surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat menerima firman-Mu menjadi sumber kekuatan yang baru bagi hidup kami. Berfirmanlah Allah, hamba-Mu siap menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Kristus, sebelum kita menyantap firman Tuhan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri, karena ini baru perdana untuk melayani di HKP Jambi. Kami yang bernama Guru Manahan Simangunso, istri Elfrida Buru, Sihombi Luban Teruan, dan dikarenai Tuhan 4 anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, dan sudah 1 nikah, dan dikarenai 2 cucu. Itu perkenalan singkat. Terima kasih. Firman Tuhan menjadi santapan rohani pagi hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pasal 10 ayat 12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saya ulangi. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Dalam bahasa Batak dikatakan firma tobdin kita seahum madirita humokok bangsota humokok dohot akahutan di mata alai saya di pasau bema lo tuhatama lomo nirohan iman sahatna. Kemudian itu harta bahwa renungan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hidup sehari-hari. Bahwa hidup ini adalah perjuangan, dan bahasa yang lebih keras lagi bahwa kita hidup dalam berperang, berjuang di dalam segala hal. Tetapi bukan hanya berjuang segenap dengan kekuatan, tetapi berjuang untuk melawan segala keinginan daging, untuk melakukan bagaimana keinginan Tuhan. Yang jelas bahwa perjalanan hidup ini begitu banyak tantangan, begitu banyak liku-liku hidup yang harus kita hadapi bermacam-macam. Dan seperti Daud dalam nats ini tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang mau dia lakukan, dan pasti Tuhan menjawab dalam doanya. Itulah kelebihan dari Daud menjadi hamba Allah dan pemimpin bangsa Israel. Seperti yang dikatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, yang tidak ada bedanya siapapun yang sudah dibaptis, yang sudah menerima baptisan kudus, itu menjadi berhak, wajib menjadi pelaku firman Allah. Dan tantangan yang dihadapi dalam nats ini bahwa beberapa penguasa pada waktu itu mencurigai Daud bahwa dia akan benar-benar memberikan kasih sayang. Sebelum nats ini, kejadian-kejadian itu dilatar belakangi ada kecurigaan daripada
bangsa atau umat Tuhan yang tidak berkenan menerima kasih sayang Daud. Tetapi Daud terus berjuang bahwa kebenaran itu, keadilan itu dalam segala umat dia akan menegakkan. Karena itu juga perintah Tuhan. Sehingga bahwa kerajaan Tuhan, berita Injil akan sampai kepada siapapun yang susah menerima, yang memang benar-benar untuk dilayani dengan bagus. Sehingga Daud lewat penegakan keadilan, kebenaran, dia berjuang tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian juga kehidupan kita ini. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak persoalan yang menjadi penting bagi kita bagaimana kita menghadapi persoalan itu, menghadapi pergumulan. Tuhan mengatakan tetap mengandalkan Dia, bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Dan tetap melihat apa yang mau kita lakukan lewat firman Tuhan. Dan pemazmur juga mengatakan bahwa Dia adalah kota bentengku yang harus bisa memberikan segala tantangan apapun yang kita hadapi akan bisa kita lalui. Karena dunia ini adalah musuh kita. Kita berperang terus. Sehingga kita bukan karena kekuatan musuh menjadi kemenangan, daripada untuk melawan segala tantangan itu. Tetapi yang perlu bagaimana kita yang semestinya seperti Daud mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya, setiap pekerjaannya, setiap apa pergumulannya, setiap tantangan yang dihadapi. Demikian juga kita. Sebagaimana kita dekatnya dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang berat, kita harus setia mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan pada hari ini lewat firman-Nya, santapan rohani, supaya kita benar-benar menerima kuasa Tuhan. Tuhan mengatakan, birm atau dim, suatu kepastian yang luar biasa. Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Tetapi bagaimanapun kita dalam kehidupan ini, jangan kita hanya mengurus diri sendiri. Tetapi kadang kita tidak bisa menjangkau, karena dengan doa-doa saudara-saudara kita bisa kuat. Mungkin bukan doa kita untuk kita, bukan untuk diri kita sendiri, tapi karena dengan doa-doa saudara kita yang mendoakan kita menjadi kuat, dan doa kita untuk saudara-saudara kita. Makanya Tuhan mengatakan, saling berdoalah, saling menguatkan, saling menopang. Demikian pada saat ini Daud berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk bisa berbuat kasih sayang. Maka holong akadoman, walaupun sekali dia harus dicaci maki, dihina, tetapi Daud mengasihi mereka. Demikian juga kita harus berdoa bagi banyak orang, membantu banyak orang, peduli dengan banyak orang. Dengan dikatakan bahwa kita harus berdoa bagi bangsa-bangsa dan kota-kota, dan untuk kota-kota Allah, dan untuk bangsa-bangsa kita. Kita turut juga berdoa untuk bangsa kita, saudara kita yang lain, siapapun itu harus kita bantu, harus kita doakan, harus kita peduli. Sehingga Tuhan juga akan peduli dengan kita, dengan orang lain juga akan peduli dengan kita. Itulah yang terindah di hadapan Tuhan. Saling membangun, saling peduli, saling menopang, dan saling mendoakan. Itulah firman Tuhan. Dan akan kita dipakai Tuhan, berkarya untuk Tuhan, bagaimanapun kehidupan ini. Terus berbuat yang terbaik, peduli bagi siapapun.
kita menjadi alat Tuhan. Berkaryalah selagi masih ada waktu, selagi ada napas kehidupan. Berkaryalah bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang kami terima menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di pagi hari yang indah ini, kami ditopang dengan firman-Mu, supaya kami benar-benar menerima kuasa-Mu, bahwa lewat kuasa-Mu kami bisa melangkah, menjalani hidup hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun, dan selama-lamanya. Tetap kuasa-Mu melindungi kami, sertai kami di pagi hari yang indah ini, untuk satu hari ini menjadi Tuhan andalan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus